Untuk materi yang pertama IPA ya anak-anak ya. Anak-anak, bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan berkurangnya ekosistem flora dan fauna karena semakin banyak pohon yang ditebang, bertambahnya pembangunan gedung dan perumahan, serta perburuan liar juga menyebabkan beberapa jenis hewan tertentu terancam punah. Nah, berikut ini beberapa hewan yang hampir punah, diantaranya ada badak berjula 1, ada harimau, orangutan, dan juga ada komodo. Ada juga hewan lain yang hampir terancam punah ya anak-anak ya. Berikut ini cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, tidak memburu hewan secara liar. Kemudian melindungi hewan langka. Yang ketiga, mendirikan tempat-tempat penangkaran hewan. Melarang kepemilikan satwa yang dilindungi, tidak mengkonsumsi makanan yang bahan dasarnya diambil dari hewan-hewan yang langka ya anak-anak ya, misalnya dari sirip ikan hiu. Kemudian tidak membeli benda-benda yang dibuat dari tubuh hewan tertentu, misalnya dari cula badak atau yang lainnya. Berikut ini cara kita menjaga kelestarian tumbuhan. Yang pertama, menebang pohon yang sudah tua saja, jadi tebang pilih. Kemudian melakukan reboisasi, tidak melakukan pembakaran hutan dan mencegah jika ada yang melakukan, tidak menebang pohon secara liar, dan tidak melakukan sistem perladangan yang berpindah. Selanjutnya, apa sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melindungi habitat hewan dan tumbuhan? Tentunya bersama pemerintah dan seluruh warga Indonesia. Yang pertama, cagar alam. Apa sih cagar alam? Cagar alam adalah daerah untuk melestarikan tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Itu dilindungi undang-undang. Tidak boleh digunakan untuk kawasan wisata ya kalau cagar alam anak-anak. Berikut ini contoh cagar alam. Yang pertama, ada cagar alam Pangandaran ini. Ini berada di Jawa Barat. Yang kemudian yang kedua ada cagar alam Nusa Kambangan, ini berada di Jawa Tengah. Selanjutnya Suaka Marga Satwa, yaitu cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan langka beserta habitatnya ya, hewan langka anak-anak ya. Nah contohnya di sini ada Suaka Marga Satwa Gunung Rinjani, ini berada di Nusa Tenggara Barat. Nah ini gambarnya anak-anak ya. Kemudian ada lagi Suaka Marga Satwa Danau Sentarum, ini letaknya di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada cara yang ketiga yaitu Taman Nasional, merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan iptek, pelatihan, serta rekreasi. Contohnya ini Taman Nasional Ujung Kulon, berada di Banten. Ada Taman Nasional Bunaken, ini letaknya di Sulawesi ya anak-anak ya. Nah yang keempat yaitu Taman Wisata Alam, jadi merupakan hutan wisata yang mempunyai baik flora, fauna, ataupun alamnya sendiri. Nah ini contohnya anak-anak ya. Ini adalah Curug Panjang, letaknya di Desa Durian Remuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Ayo, anak-anak sudah pernah ke sini belum? Jadi banyak sekali cara kita untuk menjaga hewan dan tumbuhan kita dari kepunahan ya anak-anak ya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial, kondisi geografis negara-negara ASEAN. Pertama Indonesia itu anak-anak merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan berbagai suku, agama. Namun kita tetap disatukan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Nah, merdeka pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad dijajah oleh Inggris. Yang ketiga yaitu negara Kamboja. Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama di Asia Tenggara pada abad ke-9 sampai 23. Nah, Candi Angkor itu sekarang menjadi lambang bendera negara Kamboja. Kemudian Laos. Laos ini disebut dengan kerajaan sejuta gajah. Pernah disebut dengan negara dikuasai Siam tahun 1893. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia ini tahun 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Itu negara Malaysia. Selanjutnya negara Myanmar.
lagu nasionalnya Kaba Makiai. Tahun 1948, Myanmar menganut sistem demokrasi parlementer, namun pihak militer menguasai negara ini dan kemudian beralih menjadi sistem satu partai. Selanjutnya negara Filipina. Negara Filipina ini berasal dari Philip II, Raja Spanyol. Diproklamirkan pada tanggal 4 Juli 1946 anak-anak ya. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Singapura ini negara yang paling maju di Asia Tenggara. Nah, ini berkat jasa pemimpinnya Lee Kuan Yew yang melakukan banyak perubahan, memberi semangat terus kepada masyarakatnya. Selanjutnya negara Thailand. Negara Thailand ini disebut dengan negara atau tanah kebebasan karena satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah ya di Asia Tenggara anak-anak ya. Thailand menganut sistem monarki konstitusional. Dan yang terakhir ada Vietnam. Vietnam ini merupakan negara sosialis dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara sekaligus pemimpin militer di negara ini. Demikian anak ya pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat.